Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Amin. Baik, untuk ketua kelasnya, jangan lupa teman-temannya hari ini di absen ya. Iya, Bu. Langsung saja kita masuk pada mata pembelajaran kita hari ini, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Ada yang tahu bagaimana itu sejarah Daulah Abbasiyah? Tidak, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah ini lahir ditandai dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan pada masa dinasti Umayyah sebelumnya. Jadi dinasti Umayyah sebelumnya itu pada masa pemerintahan Khalifah Hashim bin Abdul Malik merupakan pemimpin dari dinasti Umayyah. Yang pada masanya itu terjadi beberapa konflik atau aturan-aturan yang tidak disukai oleh kaum-kaum seperti Mawali ataupun kaum Syiah itu sendiri. Jadi pada masa pemerintahnya itu Khalifah Hashim bin Abdul Malik ini begitu banyak peraturan seperti sangat kental Arabisasinya, yaitu kearab-arabannya itu sangat kental. Kemudian pada negara-negara yang dikuasai itu dikenai denda. Jadi kaum-kaum seperti Syiah ataupun Mawali itu tidak menyukai dengan peraturan yang diajukan oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, pada itulah terjadi yang namanya gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Muhammad Ali yang mendapat dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali yang sebelumnya tidak menyukai aturan yang diajukan oleh Khalifah Hashim bin Abdul Malik ini. Nah, setelah adanya gerakan perlawanan tersebut, munculnya Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini setelah diangkat menjadi khalifah, maka jadi Daulah Abbasiyah ini memerintah atau berkuasa selama hampir 6 abad atau 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1258 Masehi. Yang dimana dari Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, pada pemerintahan Daulah Abbasiyah ini terdapat banyak perkembangan seperti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan pada masa ini puncak kejayaan umat Islam itu sangat berada dalam puncak keemasan. Slide yang seterusnya yaitu khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Nah, ada 3 khalifah yang memerintah pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yang dimana Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far ini menjadi khalifah kedua dan berkuasa selama 22 tahun. Beliau wafat pada usia 3 tahun. Yang kedua adalah Muhammad Al-Mahdi, di mana Muhammad Al-Mahdi ini memimpin selama kurang lebih dari 10 tahun. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat dermawan dan pemurah hati. Nah, khalifah yang ketiga adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini memimpin selama 23 tahun dalam masa kepemimpinannya dikenal sebagai seorang sosok yang sangat pemberani. Beliau ini menjadi khalifah selama pada usia 22 tahun dan wafat dengan usia yang muda yaitu 45 tahun. Slide berikutnya
yaitu penyebaran nilai Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar seperti dikembangnya pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lain-lainnya. Nah, Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu saja. Para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar perkembangannya peradaban dan ilmu pengetahuan. Sehingga bisa dirasakan bahwa pada masa ini kemajuan Islam itu dirasakan antara sebelum bisa dibandingkan pada masa sebelum dan setelah kedatangan Islam. Nah, slide berikutnya yaitu adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, adapun faktor politiknya yaitu pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar atau Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Nah, yang kedua adalah banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Adapun faktor yang kedua adalah faktor sosiografi. Nah, di sini yang pertama meningkatnya kemakmuran umat Islam, luasnya kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Nah, yang terakhir adalah adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dan peradaban ini dalam Bait Al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Nah, slide berikutnya yaitu slide berikutnya adalah indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Nah, di sini ada perkembangan ilmu keagamaan. Di era Daulah Abbasiyah ini, perkembangan ilmu sudah sangat maju, seperti adanya perkembangan keilmuan tafsir, hadis, dan fikih. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini seperti munculnya ilmu pengetahuan filsafat, kedokteran, ilmu kimia, matematika, geografi. Yang terakhir adalah peradaban, yaitu di bidang sosial budaya, di bidang politik dan militer, dan yang terakhir adalah bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Nah, itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan, atau kalau memang sudah paham, Ibu akhiri saja ya. Bagaimana adik-adik sekalian? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, baiklah kita akhiri saja. Oke, baiklah kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.